Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Vicon Indonesia. Di video kali ini saya akan berikan tutorial cara setting servo drive Vicon untuk speed mode. Oke, jadi di sini saya telah menyiapkan servo drive Vicon dan servo motor Vicon. Di sini saya menggunakan training kit saya. Jadi di sini sudah ada drive servo dan motor servonya kayak gitu. Jadi pada servo drive Vicon ini itu dia memiliki beberapa pilihan mode kayak gitu. Jadi yang pertama ada position mode. Dia itu digunakan untuk mengatur posisi atau jarak servo dalam kepresisian. Jadi dia untuk position mode itu dia lebih digunakan tentunya pada aplikasi pengukuran kayak gitu. Kemudian contohnya kayak di mesin-mesin plastik kayak gitu. Jadi untuk mengukur ukuran plastik, kemudian untuk miling kayak gitu. Jadi dia mengutamakan presisian atau posisi atau jarak yang pengen dituju atau ditentukan gitu. Nah, kemudian pada speed mode ini dia mengutamakan kecepatan putaran servo yang diinginkan. Jadi dia sebenarnya kalau speed mode itu lebih ke kecepatannya ya. Jadi kecepatan putaran atau kayak ya udah berarti servonya buat ngejalanin putarannya aja gitu. Jadi dia nggak tertuju pada posisinya gitu. Dan juga ada lagi yang namanya torsi mode, tapi saya di sini nggak akan bahas semuanya. Jadi saya hanya akan membahas speed mode kayak gitu. Jadi ini adalah sepintas mode-mode yang ada dalam servo drive Vicon kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan seperti biasa buka Dodge Vicon. DOCS Vicon kayak gitu. Nah, ini bisa dibuka kayak gini, kemudian pilih yang paling atas. Oke, jadi yang tulisannya Cina kayak ini. Oke, dodgevicon.com. Nah, jadi ini adalah tampilan Dodge Vicon. Ini adalah suatu web manual dari Vicon itu sendiri. Jadi di sini sudah komplit semua. Teman-teman kalau mau pengen belajar PLC, HMI, Vicon, VBOK kayak gitu. Oke. Kemudian pilih yang servo di sini, diklik yang servo, kemudian pilih manual. Nah, di sini teman-teman disesuaikan ya, jadi pakai servo yang mana. Kalau saya di sini menggunakan yang nomor 2 ini, VD2 SA series. Jadi yang pertama akan saya jelaskan itu untuk wiringnya. Maaf, di wiring ini yang nomor 4. Oke, itu ini saya akan overview aja. Jadi untuk settingan wiringnya itu kayak ini. Saya menggunakan VD2 10 SA 1G kayak gitu. Jadi dia yang 220 volt ya, yang single pass ya saya. Jadi untuk single pass itu dia tetap ada 3 pin, L1, L2, L3, tapi yang digunakan itu cuma 2 aja. L-nya itu di L1, N-nya itu di L3 kayak gitu. Oke, kemudian yang saya akan tunjukin itu adalah ini adalah wiring. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu untuk wiring biasanya untuk powernya gitu. Ini untuk encoder dan motornya. Oke. Nah, ini adalah untuk CN2-nya. Jadi pin untuk ntar ya, contohnya teman-teman mau hubungin ke PLC kayak gitu, ini bisa pakai yang CN2 ini. Jadi di sini saya akan mempraktekkan itu hanya servo drive-nya aja ya. Jadi ini mengontrol servo jadi tanpa PLC kayak gitu. Jadi dia dari internal servo drive-nya itu dia juga bisa berjalan tanpa PLC kayak gitu. Oke, kemudian jadi di sini sudah komplit semua sebenarnya. Contohnya di sini teman-teman pengen position instruction. Jadi apa aja sih yang disetting kalau pengen menggunakan mode possession kayak gitu. Nah, ini ada settingan tersendiri. Jadi untuk contohnya di sini pakai yang
FD2A atau FD2B. Ini di pin 43 dan 42, 41 dan 40. Nah, nanti beda lagi kalau teman-teman pakai FD2F pin-pinnya kayak itu. Oke, kemudian di sini ada lagi penjelasan untuk wiringnya. Jadi teman-teman pakai differential input atau pakai open collector. Kalau open collector kayak ini settingannya. Saya biasanya pakai open collector ini karena pakai PLC. Nah, kalau pakai differential input ini wiringnya kayak ini gitu. Jadi sini udah dijelasin secara lengkap untuk settingannya. Kemudian scroll ke bawah, ini ada contoh-contohnya juga. Ini untuk DI-nya tuh kayak gimana settingannya atau wiringnya. Kemudian ini adalah saya akan menunjukkan ini untuk communication sinyal wiring. Jadi untuk men-setting atau memprogram parameter servo itu kita tidak susah-susah untuk memencet atau menekan tombol pada keypad di drivernya. Jadi kita bisa menggunakan software SC Tools namanya kalau di Wicon. Oke, jadi yang harus teman-teman siapkan itu adalah converter seperti ini. Sebentar ya, ini converter S422 to USB kayak ini. Nah, kemudian ada juga soket Ethernet atau kabel Ethernet yang dipotong kayak gitu. Jadi sebentar, maaf, ini RJ45, kemudian kabel Ethernet, kemudian dihubungin ke converter S422 to USB ini. Nah, untuk wiringnya itu contohnya kayak gini. Ini saya telah bikin sederhananya kayak gini. Jadi yang pin 1 itu adalah white orange, itu terhubung dengan pin 1 juga pada converter. Ini adalah artinya RX min. Nah, ini juga sama juga dari Dutch Wicon-nya. Jadi saya juga ngambil dari sini sebenarnya kayak gitu. Kemudian teman-teman kalau mau pakai modbusnya itu juga ada juga untuk wiringnya. Ini modbusnya itu pada CN5 dan 6. Jadi dia posisinya di atas ini nih, kayak ini. Kalau untuk setting parameter itu berada di CN3 ini, yang di bawahnya keypad. Kalau yang modbus di atas, di bagian belakang, apa ya, bagian atasnya lah kayak ini. Oke, kalau sudah, jadi yang pertanyaan kalau mau pakai software SC Tools itu kabelnya kayak gini untuk terhubung ke komputer. Oke, kemudian buka SC Tools, ini Wicon SC Tools namanya, untuk setting parameter Wicon atau servo Wicon kayak gitu. Nah, di sini ada ditampilkan parameter-parameter yang bisa setting pada servo drive gitu. Jadi ada 13 parameter. Kemudian ada juga monitor. Di sini teman-teman bisa lihat status servo, kemudian contohnya input speed command-nya. Ada juga kayak AI-nya. Jadi analog inputnya itu dia berapa volt. Kemudian banyak juga di sini ada bus voltage. Jadi apa namanya? Dari berapa volt sih yang masuk di servo drive-nya kayak gitu. Di bagian ini dia untuk setting, kayak dia ngatur, dia otomatis. Jadi ntar kalau dijalanin bisa nyeting inertia rasionya sendiri, max speed, max torsi, acceleration time kayak gitu. Waveform itu untuk nampilin juga nih, dia pengen nampilin apa kayak gitu. Ada juga error, jadi kalau error bisa kedeteksi di sini. Oke, saya akan menghidupkan servo drive saya dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman setting dulu untuk portnya. Sebenarnya di sini teman-teman pakai port berapa yang terhubung ke servo drive-nya kayak gitu, converternya. Ini kalau saya itu di COM8 ya. Ini bisa dibuka di device manager, kemudian pilih port, ini USB serial, ini saya cabut ya. Tuh. Ada, saya pasang lagi. Nah, di sini saya menggunakan COM8. Oke, berarti COM8, klik connect. Nah, di sini dia terdeteksi servo drive
read from servo drive. Ini kedeteksinya tuh VD2 010 SA1G versi 1.16. Klik OK. Nah, dia akan otomatis membaca sendiri. Tunggu dulu. Nah, di sini parameter read successfully. Nah, di sini kita bisa setting-setting. Ini adalah baca dari servo drive-nya itu sendiri ya. Jadi ini parameter yang ada pada servo drive sekarang. Oke. Kemudian untuk nyeting speed mode ini yang harus disetting utamakan adalah untuk modenya di sini P0001. Seperti pada manual, teman-teman bisa buka untuk manualnya itu di sini 09 parameter. Nah, di sini ada penjelasan untuk perbagian servo kontrolnya atau servo modenya atau kontrol mode di sini. P001 itu adalah kontrol mode. Ini settingannya harus sudah settingnya, jadi setelah setting harus di reset power. Dia defaultnya itu 1, dia adalah kalau 1 itu position control. Dia bisa setting sampai 6, 1 sampai 6. Position control, speed control, torsi control, ada juga mix control kayak gini, position dan speed, position dan torsi, dan speed dan torsi kayak gitu. Nah, di sini yang kita akan setting atau kalau kita akan demonstrasikan itu adalah speed control. Jadi kita harus setting pada angka 2. Oke, kita buka di sini. Basic setting. Sebentar, maaf ini kebuka 2. Nah, di sini basic setting, di sini kontrol modenya itu kita ubah jadi 2. Ini klik 2 kali. Oke. Download. Oke, setup sukses. Nah, kemudian maaf nih kalau di sini stop setting, jadi nggak harus di reset power ya, jadi tinggal setting aja asal dia stop ya, jangan posisi running. Oke, jadi dia udah berhasil jadi speed control. Kemudian yang kedua adalah P01.01. kemudian kita akan pergi ke P01 di sini underscore 01. Nah, ini untuk apa? Itu dia untuk source-nya. Jadi kayak pada speed control itu dia di kontrolnya itu dari mana sih kayak gitu. Di sini pilihannya itu ada internal speed command dan AI 1 analog input. Jadi pada pin sebenarnya kita buka di sini yang tadi di wiring. Nah, di wiring. Kemudian pilih CN2. Nah, di sini kan ada yang namanya pin untuk AI1 dan AI2 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai analog input ini nanti digunakan untuk nge-trigger speednya. Jadi tentunya 0 volt itu berarti dia diem, kemudian 5 volt dia jalannya berapa kayak gitu. Itu pakai analog input. Tapi di sini saya akan menggunakan internal speed command. Jadi tanpa ada terhubung pin apapun di servonya. Jadi tanpa PLC juga servo Wacom itu bisa berjalan kayak gitu ya. Oke, kemudian ini defaultnya ya. Jadi defaultnya emang 0. Jadi tidak perlu diubah. Oke, kemudian untuk internal speed command 0 ini adalah untuk mengatur kecepatan putarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kalau di setting nilainya itu dia otomatis dia akan jalan kayak gitu servonya ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus setting terlebih dahulu untuk servo run. Jadi sebelum servonya itu berjalan, dia kan state-nya itu berarti kan dia ready. Nah, agar dia bisa berjalan atau dia bisa running itu harus di switch terlebih dahulu untuk ke mode run di sini. Servo on atau servo enable. Jadi kalau sebelum servo enable-nya itu diaktifkan dia nggak bakalan hidup kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah pergi ke DI P06 atau parameter 6 itu DI configuration, itu kita setting terlebih dahulu. Di sini karena saya nggak gunain hardware input, ini di servo Wacom itu ada yang namanya virtual input. Jadi kalau di PLC itu dia seperti alamat M gitu, jadi coil internal. Kemudian di sini pergi ke P0601, P0002 di sini mulanya dari 02.
adalah DI1. Jadi fungsinya itu untuk apa? Gitu. Jadi untuk DI1 DI itu ada 3 settingan. Yang pertama adalah fungsinya di sini. Fungsinya itu apa? Servo on. Ini defaultnya ya, servo on. Kemudian yang kedua itu untuk logiknya. Dia normally open atau normally close gitu. Jadi untuk pakai virtual DI itu dia gunainnya yang close input, normally close input. Oke, klik save. Kemudian yang kedua ini bisa setting pada virtual DI karena saya akan gunain virtualnya, nggak pakai DI input dari PLC itu. Ini di setting 1, save. Nah kalau udah di download, oke, ini berhasil. Kalau hijau ini berarti dia berhasil ke download. Kemudian untuk gimana sih FDI ini? Nah ini di P13 di sini. Nah, untuk aktifin FDI satunya itu di sini. Oke, tentunya saya akan aktifin di sini. Klik 2 kali. Kalau di sini, klik 2 kali. Kemudian kasih aja angka 1. Klik save, kemudian download. Nah, maka servernya dia akan run. Oke, saya akan memperlihatkan di kamera saya, bentar ya. Nah, ini server saya, dia run. Karena di sini saya tadi setting jadi 1. Jadi FD satunya itu aktif. Nah FD satunya itu tadi kan saya setting jadi servo on. Nah ini sebenarnya saya akan setting ke 0 lagi, kemudian download. Nah dia akan kembali ke ready. Nah ini pin CN2 nya itu kan saya lepas, jadi nggak ada trigger dari PLC gitu. Jadi emang murni dari internal si servo drive nya kayak gitu ya. Oke, kemudian saya akan setting lagi, saya running lagi servonya. Oke, kemudian download. Nah dia akan running servernya. Oke, kemudian saya akan setting pada speednya. Sini teman-teman bisa setting di sini P0102. Contohnya diisi 100 kayak gitu. Nah ini adalah servonya, servo drive-nya, servo motornya. Klik save, kemudian download, dia maka akan berputar kayak gitu. Oke, jadi ini tanpa ada kayak perbedaan inputnya. Jadi untuk internal speed ini dia memiliki 8 mode. Jadi contohnya di sini saat mode pin DI speed 1 sampai speed 3 itu 0, dia jalannya berapa RPM kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat, di scroll ke bawah itu sebenarnya ada 8 kayak 8 mode. Jadi pas mode 0 itu dia saat nggak ada input yang masuk, jadi dia 0 semua, di sini 0 semua. Itu ngapain? Mau stop atau jalan? Kalau jalan berarti di klik aja di sini dikasih nilai. Nah sebenarnya di jalan pertama dia berarti harus pin in speed satunya itu hidup. Komen kedua berarti pin 2 yang hidup. Pin ketiga, komen ketiga berarti pin 1 dan 2 harus hidup, yang ketiga mati kayak gitu. Cara settingnya kayak gitu. Jadi saya akan pakai yang ini aja, jadi biar nggak ribet settingannya. Jadi tinggal setting di sini dia akan otomatis jalan. Sebenarnya saya akan setting di sini. Oke, ini kan ada perbedaan nih. Apa bedanya minus sama plus di sini? Kalau plus itu berarti dia forward. Kalau minus ini berarti, jadi saya kasih minus 100, dia akan reverse. Oke, kemudian saya akan turunin biar kelihatan ya mungkin. Min 20. Kemudian sini download. Nah dia akan jalannya akan agak pelan ya, berkurang kayak gitu. Saya akan balik lagi ke forward, download. Oke, ini. Oke, nah ini adalah untuk setting servo speed mode, sangat sederhana. Jadi dia tanpa PLC ya, ini dia saya lepas pin CN2 nya.
Oke, mungkin cukup sekian video untuk speed mode kali ini. Mungkin saya akan melanjutkan penjelasan untuk position mode dan torsi mode di video selanjutnya, karena di sini durasinya udah sangat lama banget ya. Oke, jadi ini adalah beberapa settingan yang harus disetting teman-teman apabila pengen nyeting atau menggunakan servo pada position mode, pada speed mode kayak gitu ya. Oke, jadi nanti ini saya akan tampilin di akhir video untuk parameter dan settingan kabelnya, mungkin untuk wiringnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.